welcome back to my channel. Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Satu Atap Dua Hati, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Dengan sangat hati-hati, Sapira merekam semua adegan antara Madu dan ibu mertua. Kali ini dia tidak mungkin akan berdiam diri saja. Yusuf harus tahu akan kebenarannya. Karena kalau dibiarkan, bisa-bisa dia sendiri yang akan ditendang dari rumah. Mbak Safira, tolong, Bunda jatuh. Aku tidak kuat memapah sendiri ke kamar, teriak Almira dari dapur. Mendengar teriakan Almira, Sapira buru-buru menaruh ponselnya ke saku gamis. Wanita itu langsung menuruni tangga dan langsung menghampiri Almira di dapur. Ada apa, Al? Tanya Sapira pura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi pada mereka. Bunda jatuh, Mbak. Bantu aku membawanya ke kamar ya, jawab Almira. Kok bisa? Sapira langsung menatap cukup lama ke arah lantai. Ini apa di lantai? Itu tadi Bunda tak sengaja menumpahkan minyak di sana. Minyak tumpah? Tanya Sapira. Iya, Mbak. Ayo, bantu bawa Bunda ke kamar. Sapira mengangguk, lalu membantu Almira membawa sang ibu mertua ke kamar. Sakit banget, jerit Nita seraya memegang bagian bokong dan pinggang yang terasa sakit. Mau Sapira pijiti, Bun? Tanya Sapira ramah. Tidak perlu. Aku tidak mau dekat-dekat dengan wanita sepertimu, balas Nita sembari membuang muka. Ya sudah, cepat sehat ya, Bun. Sapira ke kamar dulu. Setelah mengatakan itu, Sapira langsung keluar kamar. Ia tahu, kehadirannya tak diharapkan sang ibu mertua di sana. Percuma, mau dirinya sebaik dan sepeduli apapun, tak akan ada harganya di mata wanita itu. Karena otaknya sudah berhasil dicuci oleh Almira. Sapira menutup pintu, tetapi ia tidak langsung pergi dari sana. Kenapa Bunda menyuruh wanita itu pergi? Seharusnya Bunda habis-habisan kerjain dia. Bunda kesal sama dia. Mengapa pas ke dapur wanita itu tidak jatuh? Sementara saat Bunda coba langsung terpeleset. Itu kebetulan saja. Lagi pula, mengapa Bunda jalan di lantai yang sudah ditaruhi minyak? Bunda aneh. Hanya penasaran saja, Al. Seharusnya wanita itu keguguran. Biar aku menjadi ratu satu-satunya di rumah ini. Bunda sudah janji untuk itu, kan? Iya, sabar, Al. Nanti kita pikirkan lagi untuk rencana selanjutnya. Aku punya rencana, ucap Almira. Wanita itu langsung membisikkan sesuatu pada Nita. Gimana? Apakah Bunda setuju? Bagus. Bunda dukung saja apapun rencanamu, Al. Sapira mengembuskan nafas kasar. Mereka tak menyerah untuk mencelakai janin yang ada di rahimnya. Padahal apa salahnya? Kehamilannya sama sekali tak merugikan mereka berdua. Di dalam kamar, Sapira mondar-mandir tak karuan. Apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan janinnya? Mengapa semua menjadi rumit seperti ini? Aku harus memberitahu Mas Yusuf. Tapi nanti urusannya semakin bertambah runyam. Sementara, biar aku yang handle, batin Sapira.
Tak lama kemudian terdengar suara mobil Yusuf masuk halaman. Dengan senyum mengembang, Sapira langsung turun untuk menyambut kedatangan sang suami. Langkahnya terhenti, kala melihat Almira lebih dulu menyambutnya. Hal yang tak kalah mengejutkan adalah saat mendengar Almira mengatakan kalau Safira lah yang mengakibatkan bundanya terjatuh. Mas, Safira ingin menjelaskan semua. Tetapi Yusuf mengabaikannya. Lelaki itu dengan setengah berlari langsung menemui sang bunda. Bagaimana keadaan bunda? Mengapa bisa jatuh? Sama halnya dengan Almira, Nita pun berbohong dengan memojokkan Safira. Yusuf yang lelah setelah seharian bekerja, akhirnya terkena hasutan mereka. Astagfirullah, mengapa kalian berbohong seperti itu? Jelas-jelas bunda jatuh karena... Aku tak menyangka kalau kamu akan tega melakukan itu pada bunda. Aku pikir kamu itu wanita yang pintar menjaga sikap dan tindakan. Aku benar-benar kecewa, ucap Yusuf tanpa memandang Safira. Safira menggeleng tak percaya. Ternyata Yusuf tidak mempercayainya sama sekali. Wanita itu langsung berlari ke kamarnya. Satu-satunya cara adalah dia pergi dari rumah. Untuk apa bertahan bila sang suami sudah tak mempercayainya lagi? Hatinya sakit saat Yusuf menyebut aku kamu, hal yang tak pernah ia lakukan selama ini. Ingin rasanya berlari sekencang mungkin untuk menghindari kehidupan rumah tangganya yang tak seharmonis dulu. Kini hanya drama dan drama yang ada di setiap harinya. Lelah. Itu yang saat ini Safira rasakan. Baginya percuma melakukan pembelaan dan banyak bicara bila pikiran Yusuf sudah terhasut oleh mereka berdua. Mungkin menghindar adalah salah satu cara agar hati dan pikirannya tetap waras. Yusuf dengan murka membuka pintu kamar. Banyak hal yang diadukan bundanya tentang Safira. Lelaki itu geram. Ia sama sekali tak menyangka kalau Safira yang di matanya terlihat baik dan solehah ternyata tak berperasaan. Lelaki itu terpaku di ambang pintu, kala melihat kamarnya kosong. Kemudian Yusuf melangkahkan kaki mendekati lemari. Yusuf tercengang ketika hanya ada beberapa lembar pakaian Safira di sana. Yusuf berlari mendekati jendela. Tak ada siapapun di halaman. Yusuf mengacak rambutnya frustasi. Hidupnya terasa kacau balau dan tak ada arti. Ia telah gagal mendidik istrinya untuk menjadi seorang yang solehah. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Tertera satu pesan panjang dari Safira. Assalamualaikum Abi. Maaf, Umi pergi dari rumah tanpa pamit. Ada alasan Umi melakukan itu semua. Salah satunya untuk menghindari perdebatan di antara kita. Demi Allah, Bi, Umi sama sekali tidak melakukan itu pada Bunda. Bunda terjatuh saat menginjak minyak sayur yang ditumpahinya sendiri. Abi ingat dengan kejadian saat Umi keguguran? Apa Abi pikir Umi akan tega melakukan itu pada anak kita? Lalu kalau bukan Umi, kira-kira siapa yang melakukannya? Tidak mungkin orang luar, Bi. Kemarin itu Galang datang ke kamar. Masya Allah, dia anak pintar dan baik. Galang memberitahu agar Umi hati-hati kalau ke dapur. Karena Bunda dan Almira bekerja sama untuk membuat Umi celaka. Maaf, Bi. Umi tak meminta Abi untuk percaya. Tetapi Abi bisa cari tahu sendiri. Galang saksi dari semua. Sebenarnya Umi ada beberapa bukti video. Tetapi akan lebih baik kalau Abi mencari tahu kebenarannya terlebih dulu. Jaga diri Abi baik-baik. Insya Allah, Umi juga akan menjaga diri baik-baik. Yusuf mengusap gusar wajahnya, kemudian langsung berlari ke arah dapur. Benar saja, lantai masih licin karena minyak sayur. Lagi-lagi aku terlalu ceroboh dalam menyimpulkan sebuah cerita, batin Yusuf. Abi, Umi mana? Yusuf membalikkan badan. Tampak Galang sudah berada di belakangnya. Umi?
Umi tidak salah, Bi. Galang mohon, jangan marahin Umi. Umi orang baik. Yusuf langsung memeluk tubuh mungil Galang. Tak bisa dihindari, butir bening mengalir di kedua sudut matanya. Nanti kita sama-sama cari Umi ya, ucap Yusuf. Umi di mana? Maafkan Abi, karena sudah terkena hasutan mereka, batin Yusuf. Yusuf langsung mengeluarkan ponsel dari sakunya, mencoba membalas pesan Safira dan menanyakan tentang keberadaannya. Seketika tubuhnya terasa lemas, kala mengetahui nomor Safira sudah tidak aktif. Bodoh, aku memang lelaki bodoh.